Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqal ghayat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumin nayyirat wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mudah-mudahan seluruh rangkaian wujud syukur nikmat kita pagi ini, baik diawali dengan niat sampai ditutup dengan salamnya, seluruhnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus menjadi amalan-amalan terbaik pula di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas salawat, amaliyah salawat dan sekaligus juga ucapan salawat kita tidak hanya menjadi bukti syafaat di yaumil qiyamah, melainkan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk bisa melanjutkan estafet dakwah beliau, sekaligus menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Sekali lagi kita awali kajian kita pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah mukjizat dari suratul Fatihah yang dibaca, sebagaimana Allah sampaikan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah, menjadi obat penawar dari setiap penyakit yang diderita, baik di kalangan keluarga kita, para guru-guru kita, jamaah kita, wa khususan menjadi rahmat bagi mereka yang sudah mendahulukan, para orang tua kita, para guru-guru kita, dan terkhusus lagi pada mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, baik yang mewakafkan, menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, fikrohnya, waktunya, pengurus yang sampai saat ini terus khidmat menjadi khadimul ummah dan jamaah yang terus istiqamah untuk memakmurkan masjid ini. Wabitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah pagi ini kita akan menuntaskan tafsir surah Ad-Duha yang merupakan satu paket dengan surah Al-Insyirah. Namun perlu diingatkan kembali bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, kalau kita melihat tradisi Arab jahiliyah dulu, mereka di bulan ini hum yatasya'abun, mereka membuat kelompok-kelompok kecil. Mereka membuat firqah-firqah kecil, tujuannya untuk mencari sumber mata air. Karena mereka memahami bahwa di bulan ke-9 itu akan mengalami masa yang cukup panas. Masa yang cukup panas itu dinamakan dengan Ramad. Kalau ditambah alif dan nun, maka ini menjadi isim mubalaghah, yang maknanya tidak hanya sebatas panas, tapi bisa mengganggu fisik. Saking panasnya, bahkan mengganggu dalam urusan pangan juga sekalipun. Makanya tidak heran kalau menjelang Ramadan selalu ada berita kekurangan, kelangkaan, ya ini dari jenis-jenis pangan. Termasuk juga tidak lain adalah di negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Padahal negara kita ini sangat banyak karunia yang Allah berikan. Ya, kalau di negara-negara tertentu hanya bisa menikmati beberapa buah, sementara di Indonesia begitu banyak buah yang bisa kita nikmati. Nah, terlepas dari itu semuanya, bahwa kebiasaan orang Arab dulu hum yatasya'abun, ketika mereka memasuki pada momentum bulan ke-8 untuk memasuki bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan. Kenapa yang dicari itu tidak lain adalah sumber mata air? Karena sumber mata air itu merupakan kullu syai'in hayyin. Dari air itulah maka akan ada akses kehidupan. Ya, dari air itulah yang kemudian tumbuh hidup, perkembangan ataupun kehidupan. Inilah yang kemudian Islam datang, ya, nama-nama tersebut itu tidak dihapus, ya, tidak ditinggalkan, akan tetapi justru ditambahkan secara nilai spiritualnya, bahkan bermetamorfosis.
yang tadinya hanya ditinjau dari sudut iklim, tapi justru Islam datang akhirnya diangkat menjadi nilai-nilai spiritual. Ya. Biasanya ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, kemudian Sayyidatuna Ummu Salamah. Tatkala Nabi Muhammad SAW itu banyak ditanya di kalangan sahabat-sahabatnya, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mendekati bulan Ramadan ini. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Nabi selalu mentarhib dan mentamrin. Ya, tarhib itu adalah melapangkan dimensi batinnya, melapangkan kolbunya, sehingga kalau sudah masuk momentum Ramadan, begitu lapang dimensi batinnya, maka muat mau ibadah sebanyak apapun. Tilawahnya masih ada space-nya, zikirnya kemudian masih ada space-nya, bahkan khataman Qur'annya masih ada space-nya. Itulah salah satu diantaranya, maka dianjurkan menjelang Ramadan tiba kita mentarhib, tidak hanya dalam bentuk kajian, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah mentarhib diri kita, terutama mentarhib dimensi batin kita. Tarhib, rahaba yurahibu tarhib, itu maknanya adalah melapangkan dimensi batin kita. Jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada kedengkian, jangan sampai ada dendam. Ya, maka konsekuensi di bulan Sya'ban inilah momentum yang sangat tepat untuk melapangkan dimensi batin. Yang kedua, secara nilai spiritual itu kenapa yang dicari adalah air? Ya, karena persiapan menjelang Ramadan itu bukan ibadah yang biasa-biasa saja pada bulan sebelumnya. Karena banyak target yang harus diraih di bulan Ramadan. Makanya Nabi mentamrin dirinya, melatih dirinya. Beberapa riwayat yang tadi kami sampaikan dari Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidah Ummu Sulaim, dikatakan bahwa Nabi itu kadang berpuasa 1 bulan penuh. Dalam beberapa riwayat kadang selang-seling, hari ini puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak, begitu dan seterusnya. Artinya agar tidak kaget ketika menghadapi bulan Ramadan. Nah, ini momentum penting di bulan Sya'ban, maka mudah-mudahan ada kesempatan bagi kita baik secara spiritual untuk mentarhib diri kita, sekaligus juga mentamrin diri kita, ya, melatih diri kita untuk terus konsisten terhadap ibadah. Sebab nanti momentum Ramadan itu ibadahnya luar biasa dan bahkan sangat totalitas, begitu padatnya. Kalau dilihat, itulah aktivitas amaliyah-amaliyah Nabi Muhammad SAW. Bahkan termasuk qiyamnya saja, Nabi itu dalam riwayat dikatakan wajib hukumnya bagi Nabi untuk melaksanakan qiyamul lail. Sementara bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya sebatas sunnah, sekalipun seumur hidup dia laksanakan, dia sudah disebut melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita mohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk bisa masuk momentum Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kedamaian. Motifnya tidak lain adalah iman dan Islam. Kalimatnya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbuna wa rabbukallah. Kita masuk pada kajian tafsir, insyaallah surah Ad-Duha sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, itu berkaitan dengan kekosongan wahyu yang Nabi terima. Kekosongan wahyu yang Nabi alami, ya kurang lebih sekitar 10, beberapa riwayat mengatakan ada yang 15 hari, bahkan Al-Muqatil mentakkidkan 40 hari. Allah ingin beri kesempatan kepada Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalimat ini yang akhirnya menjadi motivasi bagi Nabi, bahwa kekosongan wahyu itu memang skenario Allah Subhanahu Wa Taala agar nabinya diistirahatkan lebih dulu, sebab nanti akan mendapatkan wahyu yang jauh lebih nikmat lagi. Ya, itu terungkap pada kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau dalam tafsir kekinian, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan ya akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Maka konsepnya itulah yang harus dibangun, falsafah hidupnya itulah yang harus dibangkitkan. Dalam surah Al-Qasas misalkan ayat 77, Allah memberikan panduan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Terjemah singkatnya adalah cari akhirat, jangan lupain dunia. Kalau konsepnya seperti ini, kemanapun dia pasti yang dicari akhirat lebih dulu. Terkait dunia itu hanya sekedar jangan dilupain. Dan jangan dibalik. Cari dunia, jangan lupain akhirat. Kalau konsepnya seperti ini, akhirat itu hanya sekedar untuk tidak dilupain saja. Makanya tidak heran banyak sekali kalau sekarang itu kita mendapatkan alasan-alasan yang luar biasa. Pak, besok ngaji ya. Kapan, Ustaz? Besok. Ya, Ustaz, kalau nggak berbenturan dengan jadwal futsal saya. Karena kenapa? Karena akhirat itu sekedar tidak dilupain saja. Besok ngaji ya, Bu? Ya, Ustaz, kalau tidak berbarengan dengan jadwal shopping saya. Kalau 2 hari nggak shopping, saya badan pada gatel. Ini kalimat-kalimat yang seperti ini mengubah falsafah itu. Makanya tidak heran berapa banyak orang yang masuk ke dalam masjid, kalau falsafah hidupnya selalu ditanamkan yang dicari akhirat, maka segera connect sama Allah. Imam Ghazali kan menyampaikan dalam kitab Bidayatul Hidayah seperti itu. Orang yang kalau sudah connect kepada Allah, masuk ke dalam masjid pun yang dicari itu adalah akhirat, zikirnya kepada Allah. Bukan yang dicari itu adalah ketenangan. Ya, ketenangan agar terhindar dari duniawi, agar mengistirahatkan dunianya. Ini kebanyakan diantara kita seperti itu. Apalagi laki-laki kalau di hari Jumat masuk, bukan cepat-cepat menuntaskan al-kahfinya, bukan koneksi dengan zikirnya, tapi yang dilakukan hanya sebatas perpindahan tempat tidur. Duduk langsung tidur itu. Makanya saya katakan Tommy Rafael itu nggak kalah hebat dibanding khotib-khotib kita ya. Kalau Tommy Rafael itu kan untuk menidurkan orang pakai rumusnya, pakai jurusnya, tatap mata saya gitu, baru bisa tidur. Tapi kalau khotib baru dengar suaranya aja udah pada tidur ya, Pak. Nah, maka tidak heran kalau falsafah hidupnya saja kata Allah itu sudah terbalik. Maka Nabi diingatkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau dalam tafsir Al-Ma'thur, para ulama-ulama, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ini skenario Allah ketika Allah ingin istirahatkan Nabi terlebih dahulu dari ayat-ayat yang nanti jauh lebih nikmat lagi yang akan diterima oleh beliau. Bukankah orang kalau sedang interaksi dengan ayat Al-Quran itu saking nikmatnya ingin terus. Kalau sudah komunikasi sama Allah, itu para nabi saking nyamannya, saking nikmatnya, apa yang diucapkan seharusnya satu dijawab, itu bisa puluhan, Mbak. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam tatkala beliau hanya sebatas ditanya, matil kabiyaminika ya Musa. Saat komunikasi sama Allah, apa yang ada di sebelah kananmu, wahai Musa? Tapi Nabi Musa menjawabnya, berlebihan, ini tongkat saya gunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Padahal Allah cuma meminta, ya tinggal jawab samping kanan saya tongkat, selesai. Tapi karena saking nikmatnya, nyamannya, Nabi Musa itu ingin terus melanjutkan komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking nyamannya, saking nikmatnya, ingin melihat ya zatnya Allah itu seperti apa. Makanya asrornya itu akhirnya dibuka dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tatkala Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, yang kemudian bertemu, bahkan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa perintah turun kembali. Akhirnya beberapa nabi termasuk Nabi Ibrahim nggak mengomentari, cuma sekedar bertanya apa yang didapatkan. Tapi justru Nabi Musa alaihi salam yang sangat penasaran, ingin melihat zatnya Allah, saat itu minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali lagi dengan dalih umatmu nggak akan sanggup. Kalau kita lihat surah Fatir ayat 29, ayat itu menegaskan umatnya Nabi Muhammad itu dalam ibadah sholatnya ruk'an sujjadan. Itu pengakuan dari Allah. Ya,
Ayat terakhir dari surah Fatir itu. Bahwa umatnya Nabi Muhammad itu yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang tahu tentang ajaran Nabi Muhammad secara totalitas dalam urusan sholat itu bukan kaleng-kaleng. Makanya Allah tidak menggunakan diksi tarahum raki'in sajidin, tapi justru Allah menggunakan diksi ruk'an sujjadan. Ruk'an itu rukunya spesial, kadang begitu lama. Karena apa? Karena mereka memahami ammar ruku'ah. Sementara dalam posisi ruku' kita diminta untuk terus bertasbih, mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ merasa nikmat. Wa amma sujuda, sementara dalam posisi sujud, disitulah dalam hadis qudsi disampaikan, ana aqrabu ma yakunul 'abd wa huwa sajid. Aku ini begitu dekat dengan hambaku dalam posisi sujud. Dalam sujud itu umatnya Nabi Muhammad, apa yang beliau lakukan? Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalih itu yang kemudian atau pengakuan itu akhirnya diabadikan pada surah Fatir ayat 29. Asrornya, rahasianya ternyata ketemu. Kenapa Nabi Musa mengatakan hal demikian? Karena Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang pantulan nurnya Allah itu langsung ke fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian akhirnya dirasakan begitu nyaman, begitu nikmat, dilihat oleh Nabi Musa alaihi salam. Diminta balik lagi, biar apa? Biar dapat pantulan itu kembali. Kalau bahasa Jakartanya namanya biar apa? Kecipratan gitu ya. Kalau dilogikakan begini Bapak Ibu, ada jamaah kita yang baru pulang haji. Kemudian kita berkunjung ke rumahnya. Itu pastikan melihat beliau yang baru selesai menunaikan ibadah haji, rasanya ada sesuatu yang berbeda. Nah, disitulah yang akhirnya kita bisa logikakan bahwa orang yang betul-betul totalitas ibadah di sana, ya, itu pastinya ada sesuatu yang berbeda yang kita lihat dari berangkat sampai ketika dia kembali. Itu salah satu di antara pemaknaan ketika Nabi Musa alaihi salam. Begitupun sebaliknya ketika Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti ada ayat-ayat yang jauh lebih nikmat lagi. Saking nikmatnya, la sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Saking nikmatnya kemudian kita mengatakan cukup. Kan jarang sekali Bapak Ibu, kalau kita dapat nikmat itu terus tambah, kita minta terus. Tapi suatu saat nanti kata Allah, ketika aku berikan nikmat ternyata engkau mampu mengatakan fatardha, cukup. Ya, sekalipun itu berbuah ketidakbaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tatkala beliau ditinggal istrinya wafat, ditinggal pamannya wafat, kan dua orang ini menjadi tameng bagi Nabi, perlindungan bagi Nabi. Tatkala Nabi dakwah di luar, dihantam dengan musuh ataupun lawan-lawannya, maka ada perlindungannya Abu Thalib. Tatkala beliau masuk ke dalam rumah, butuh kenyamanan, kedamaian, maka ditenangkan oleh Sayyidatuna Khadijah. Dua ini wafat dalam tahun yang sama, maka Nabi berharap di mana lagi tempat saya berlindung. Hijrahlah beliau ke Taif, yang kemudian berharap di Taif itu ada sedikit keluarganya yang masih tinggal di sana, tapi direspon oleh penduduk Taif jauh dari nalar manusia, jauh dari keinginan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata tiba di sana bukan disambut, tapi justru sebaliknya disambit. Dilemparin kotoran, dilemparin benda-benda keras, sampai beliau beristirahat di satu tempat. Disitulah akhirnya beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillata hilati anta arhamur rahimin wa anta rabbul mustad'afin. Ya, ini kalimat doanya. Ya, asbab disitulah akhirnya bagaimana? Allah punya skenario yang jauh lebih baik lagi, bahwa kelak nanti setelah dari sini akan ada pertemuan antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang akhirnya kata Nabi, faraditu, cukup ya Allah.
Ya, jadi kadang ada nikmat yang ternyata suatu saat kita dapatkan, kita mengatakan ya Allah cukup, sini. Saking nyamannya, saking nikmatnya begitu. Kalau bahasa Jawa bilang nikmatnya pol gitu ya Bu ya. Itu ya kalau orang mentakkitkan dalam bahasa Jawa supaya seperti itu. Nah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, barulah di sini Allah memberikan 3 karunia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami dapatkan engkau dalam keadaan yatim, wahai Muhammad, tapi kami lindungi. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dalam keadaan dhal? Dhal di sini sekali lagi saya ingin kuatkan kembali bahwa dari 16 pendapat Imam Qurtubi tidak dilandaskan makna dhalun itu adalah sesat dalam urusan akidah, melainkan dhalun itu adalah hanya bingung ketika Nabi mau pulang balik ke rumah, artinya diberi kebingungan ataupun salah jalan pulang. Beberapa riwayat lagi mengatakan bahwa Nabi dhal, ketidaktahuan beliau karena beliau diangkat menjadi seorang nabi, tugasnya apa dan fungsinya apa, maka fahada, baru dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dhal itu sekali lagi tidak dimaknai sesat secara akidah. Ya, karena dulu sempat viral. Ada yang mengatakan Nabi itu jadaka dhalan fahada, ya, sesat. Bahkan lebih parahnya lagi mengatakan Nabi pernah tersesat karena dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, kalau dalam keadaan musyrik berarti Nabi divonis menyembah Manat, Lat, Uzza, Hubal. Ya, padahal Sayyidah Halimah Sa'diyah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW, kakeknya saja itu nggak pernah menyembah Manat, Lat, Uzza, dan Hubal. Padahal beliau juru kunci Ka'bah. Potensi bagi beliau untuk menyembah berhala-berhala tersebut sangat bisa. Tapi kenapa beliau masih kokoh, masih istiqomah dengan millata Ibrahim hanifa, dengan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Ya. Atau dalam surah Asy-Syu'ara misalkan ayat 18 sampai 21 nanti kita akan dapatkan. Kata dhalun itu pun diikat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata pengertiannya bukan Nabi Musa menyembah Fir'aun. Ya, Nabi Musa tidak pernah dalam hidupnya menyembah Fir'aun. Tapi justru Nabi Musa mengikrarkan dirinya, saya dalam keadaan ketidaktahuan. Wa ana minadh dhalin. Ayat 20-nya. Kan ayat sebelumnya di ayat 18-19 itu perdebatan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya, sebagaimana ayat itu menegaskan teknik debat itu seperti apa, cara berdebat itu seperti apa, sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya kalau kemarin lagi rame-ramenya debat capres menggunakan dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, itu ayatnya kurang tepat. Sebab itu berkenaan dengan dakwah, bagaimana thariqatul dakwah, metode dakwah. Ya, tapi justru perdebatan ayat Al-Quran pun juga mengangkatnya, bagaimana caranya untuk bisa menjatuhkan lawan debatnya. Alam nurabbika fina walida wa labista min umrika sinin. Ya, tatkala Nabi Musa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Firaun, dan Nabi Musa kemudian meminta kepada Allah, ya Rabb ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mudahkan lisanku ini untuk bisa menaklukkan Fir'aun, karena siapa yang tidak mengenal Fir'aun? Beliau itu tidak hanya raja yang zalim, tapi mampu menaklukkan lawan debatnya, siapapun yang berdebat dengan beliau. Nah, makanya Nabi Musa alaihissalam minta petunjuk kepada Allah, berangkatlah beliau, akhirnya melakukan perdebatan. Ya, saat berdebat, akhirnya dibuka kartu trufnya Nabi Musa oleh Fir'aun. Ya, Pak, gampang untuk menjatuhkan lawan debat itu kan pertama diserang dulu kartu trufnya. Dibuka dulu. Alam nurabbika fina walida wa labista min umrika sinin. Enggak sadar dulu Musa, kamu tinggal dengan siapa? Dibesarkan oleh siapa? Ya, maka dibuka itu. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta. Yang kedua ditakkidkan kembali bahwa kamu juga pernah melakukan hal demikian.
Artinya Nabi Musa itu pernah membunuh seseorang, tapi tidak dilandasi dengan niatan beliau untuk membunuh. Karena dulu pernah terjadi cekcok di pasar antara orang Mesir dengan orang Yahudi. Kasta Mesir itu memang punya kasta tertinggi. Nah, tapi pada saat Nabi Musa melihat orang Yahudi ini dalam keadaan tertindas, dibelalah oleh Nabi Musa, ditempeleng orang Mesir, jatuh meninggal. Dan di situ akhirnya dibuka kartu truf kedua, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, kata Firaun. Kamu nggak sadar dulu kamu juga melakukan hal itu. Ya, orang kalau udah diserang, dibuka kartu trufnya, ya seluas apapun materi debatnya akan buyar gitu. Tapi Nabi Musa alaihissalam cerdas. Beliau alihkan itu semua dan beliau akui. Idzan ana minadh dhalin. Betul saya melakukan hal itu, betul saya pernah dididik olehmu, bahkan pernah dibesarkan olehmu di tempatmu. Wa ana minadh dhalin. Dulu saya dalam keadaan ketidaktahuan. Ya, jadi kata dhalun itu bukan sesat. Ayat 21-nya menegaskan bahwa karena saya tahu kamu itu seperti itu, kemudian aku kabur. Ya, beliau kan kabur dari Mesir sempat 10 tahun. Fawahabali, kemudian Allah karuniakan satu ilmu kepadaku, bahwa apa yang kau lakukan itu adalah keliru, maka datanglah saya ke sini untuk meluruskan itu. Ya, ini hebatnya Nabi Musa alaihissalam. Wajadaka ailan fa'aghna, dan Nabi pernah didapati dalam keadaan ail. Ail itu memikirkan bagaimana bisa membantu perekonomian pamannya, karena setelah wafat kakeknya beliau diasuh oleh pamannya. Pamannya Abu Thalib yang mengasuh beliau itu kondisinya bukan orang yang berkecukupan, sekalipun memang hatinya itu selalu ingin membantu. Jadi ada tradisi di kalangan Bani Hashim, kalau ada orang menunaikan ibadah haji, maka pamannya ini Abu Thalib itu selalu memberikan bubur. Ya, Hashim itu kan bijian yang bisa dipecah maknanya, yang kemudian dilestarikan sampai kepada zamannya Abu Thalib. Jadi setiap orang menunaikan ibadah haji diberikan bubur itu. Nabi Muhammad SAW melihat kondisi ekonomi pamannya ini nggak cukup, nggak berkecukupan. Tapi justru beliau memikirkan bagaimana biar bisa membantu perekonomian pamannya. Bahkan Nabi kalau mau makan, itu nunggu anak-anak Abu Thalib makan dulu selesai, baru beliau melanjutkan. Ya, sebab hak terhadap anak-anaknya dulu baru, kata beliau saya. Yang kemudian fa'aghna, akhirnya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dinikahkanlah beliau dengan Sayyidatuna Khadijah yang bisa mengcover semua kebutuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 ayat terakhirnya ini menjadi perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita semuanya. Wa ammal yatima fala taqhar, maka ketika kau dapatkan anak yatim, jangan lupa dulu pernah kau posisinya sebagai yatim. Sekali lagi Bapak Ibu, yatim itu bukan man mata waliduhu, mereka yang ditinggal oleh orang tuanya, tapi karena asbab ditinggal wafat oleh orang tuanya, maka mereka esensi yatim sebetulnya adalah mereka yang tidak punya perlindungan karena orang tuanya sudah tidak ada. Ya, karena dulu kan kondisi yatim itu selalu menjadi bahan bulian ya. Di hari ke-6 Abu Lahab, Abu Sufyan itu menjadi nominator orang paling kaya di lingkungan Arab, maka mereka setiap malam pesta itu. Pestanya itu enggak 1, 2, 3 ekor kambing, itu bisa puluhan bahkan ratusan. Itu dikumpulin ahlu Makkah semuanya. Kalau sudah pesta, mereka juga ngumpulin anak-anak yatim. Tujuannya ngumpulin itu bukan untuk berbagi kepada mereka, tapi dihardik betul-betul, ya, dibully, ya. Makanya Nabi Muhammad ketika dalam keadaan yatim, ya diingatkan fa'awa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan kembali kepada kita, kalau kita dapatkan ada anak yatim, konsekuensinya ana kafirul yatim kahatain. Aku dengan anak yatim, aku dengan orang yang suka peduli dengan anak yatim itu bagaikan 2 jari ini. Amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Maka kalau kau dapatkan ada orang yang sa'il ini 2 maknanya, meminta-minta dalam urusan materi, yang kedua meminta-minta dalam urusan ilmu,
fala tanhar, maka jangan kau cuek. Ya. Kenapa dinamakan tanhar? Tanhar itu kan nahar. Nahar itu adalah air sungai yang arusnya keras. Jadi kalau mau ditaruh apa saja kan cuek, tetap ngalir gitu. Itu maksudnya. Maka jangan terlalu cuek. Sekalipun kamu tidak bisa memberinya, maka ucapkan kalimat maaf. Ayat Al-Quran menuntunnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapkan maaf kalau misalkan memang tidak mau, mohon maaf, tidak punya kesempatan untuk bisa memberi. Ini pertama berkaitan dengan materi. Kenapa? Karena dulu Nabi Muhammad pernah diminta setelah perang Uhud, yaitu sahabat-sahabatnya yang profesinya sebagai qurra. Qurra itu adalah profesi yang melekat kepada sahabat, kalau sekarang namanya ulama. Jadi ulama-ulama di kalangan sahabat itu diminta oleh suku Mudhar dari Bani Najd. Beliau minta, ya Muhammad, kirimkan guru-guru terbaik ke daerah kami. Nabi Muhammad sudah memikir tadinya, kalau dikirimkan belum tentu bisa diterima oleh bangsamu nanti. Akhirnya diyakinkan oleh perwakilan dari suku Najd itu. Yakin kami pasti akan diterima dan Islam akan berkembang luas. Bisa bayangin, itu terjadi setelah perang Uhud. Perang Uhud itu sudah mewafatkan syuhada yang cukup banyak. Tapi Nabi punya stok kalangan ulama-ulama di kalangan sahabatnya itu. Kalau gitu kirimkan. Berapa? 70 orang ya. 70 orang para qurra itu dikirimkan. Ternyata sampai tiba di sana justru mereka dibantai semuanya, Pak. Ya. Akhirnya yang sisa satu, itu pun juga nggak terlalu lama, akhirnya beliau wafat itu. Dan beliaulah yang mengabarkan kepada Nabi bahwa kondisi kami di sana ternyata bukan untuk mengajar, tapi justru kami dibantai. Maka Nabi disitulah sangat sedih, akhirnya membaca doa kunut, yang doanya itu isinya adalah mudah-mudahan mereka itu diberikan kondisi seperti halnya kondisinya di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi pacekliknya luar biasa ya. Jadi nggak ada makanan. Ya. Dari situlah yang akhirnya sampai 7 tahun Nabi mendoakan itu. Ya. Allahumma syattid samlamhum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum, itu sampai 1 bulan. Akhirnya turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala, jangan mendoakan yang tidak baik. Maka diganti redaksinya itu, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ya. Dan dalam beberapa riwayat fikih mengatakan bahwa Nabi apakah setelah itu dilanjutkan kunutnya, beberapa riwayat ada yang mengatakan dilanjutkan sampai akhir hayatnya. Ada juga riwayat yang mengatakan tidak. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat itu, amannya kita ambil saja. Ya, jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Sebab kenapa? Karena doa kunut itu minta sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian setelah itu akhirnya didapatkan orang-orang dari Bani Najd itu datang ke Madinah dalam keadaan compang-camping minta-minta. Maka di situ Nabi diingatkan, ammas sa'ila fala tanhar, jangan cuek, beri. Ya, sekalipun tidak mau memberi, maka qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Yang terakhir, amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala fahadis, maka boleh kita tahadus binikmah, kita sampaikan syukur nikmat kita ini, boleh kita sampaikan, tapi dengan orang yang tepat ya. Kalau sama orang yang nggak tahu landasan ilmunya, udah langsung dicap sombong, ahri ya, ujub. Tapi kalau sama orang yang tepat, mereka akan memahami. Dan ayat ini ingin menegaskan bahwa kalau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aktualisasikan. Dengan cara apa? Dengan cara contoh misalkan berpakaian. Sebab ada sahabat Nabi yang pakaiannya itu compang-camping, Bapak Ibu. Seketika bertemu dengan Nabi, Nabi bertanya, "Hallaka malun?" Kamu punya harta enggak? Punya ya Rasulullah. Maka belilah pakaian yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai estetika keindahan. Ya, jadi boleh ketika kita dapat nikmat, kita aktualisasikan dengan cara berpakaian.
Makanya kan gak heran kalau setiap majelis taklim ibu-ibu tuh seragamnya lebih banyak, Ustaz, ya. Ya, itu tahadus bin ni'mah, Bu, ya. Niatkan tahadus bin ni'mah. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali mengatakan, kalau niat cara berpakaiannya, satu, memang perintah Allah, kedua, ingin menutup aurat. Insya Allah itu bagian dari tahadus bin ni'mah. Tapi kalau niatnya yang lain, ya ini hati-hati nanti. Tabarruj, ya, tabarrujal jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu udah banyak stok pakaiannya jauh lebih bagus daripada sekarang. Nah, inilah amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ada riwayat yang dhaif juga mengatakan bahwa orang yang dapat nikmat, ya, punya nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah diimplementasikan dari cara berpakaian, pakaiannya selalu compang-camping. Dan itu salah satu di antara, mohon maaf, beberapa riwayat dikatakan itulah penghambat rezeki. Ya, coba ibu-ibu paling nyaman pakai pakaian daster yang udah bolong-bolong atau yang apa? Ya. Jadi amma bi ni'mati rabbika fahadis, ini latar belakangnya kalau memang dapat nikmat boleh tahadus bin nikmat. Kita sampaikan kepada orang yang tepat, dan ini akan menjadi wujud syukur nikmat. Makanya tidak heran kalau sebelum dia berangkat safar, umroh, haji, itu biasanya kan apa? Tahadus bin ni'mah, ngumpulin orang. Ya, kami bagi ini ada sedikit rezeki. Doakan kami agar bisa berangkat haji dalam keadaan baik, selamat, sampai tiba, mampu menunaikan semuanya aktivitas ibadah. Ya, tapi perlu Bapak ketahui, ya, dari satu komplek ini yang berangkat haji cuma saya doang sama suami. Oh, ini bukan tahadus bin ni'mah, tapi justru riya. Ya. Ya beda-beda tipis sama riya, tahadus bin ni'mah itu. Cuma yang membedakan apa? An-niyah. Jadi niatnya. Makanya tadi Imam Ghazali mengatakan bahwa niatnya jangan selain Allah, tapi niatnya sandarkan kepada Allah, dan niatnya karena memang menjalankan perintah Allah dan sekaligus ingin menutup aurat. Jadi beda-beda tipis dengan riya, yang membedakan niat itu sendiri. Makanya ulama sangat ketat berkenaan dengan niat, karena niat itu nanti ada aktualisasi amalnya. Amalnya itu nanti bisa dinilai karena diambil dari niatnya. Ya. Tayyib, ini kumpulan dari surah Ad-Duha yang ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW akan dikeluarkan dari sekelumit permasalahan yang dihadapi. Berkenaan dengan kekosongan wahyu, skenario Allah ternyata jauh lebih baik dari itu. Bahwa akan ada ayat-ayat yang jauh lebih nikmat yang akan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Pelajaran penting bagi kita, kadang kalau kita punya masalah, kita butuh istirahat sejenak. Di balik itulah akhirnya nanti Allah akan berikan petunjuk yang jauh lebih baik lagi. Dan bisa jadi ada nikmat yang jauh lebih nikmat dari nikmat-nikmat sebelumnya. Ya, dan ini motivasi tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi justru ayat itu fungsinya untuk kita semuanya. Dan asbab dari Nabi Muhammad SAW, akhirnya kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, barangkali ini selebihnya saya kembalikan kepada Ustaz Yaya. Alhamdulillah, tafsir surah Al-Duha. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, langsung sesi tanya jawab. Yang bertanya juga silakan. Surah Al-Duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau jadi bertanya, pada saat tadi Pak Ustaz menyebut Islam yang harus terdialogkan antara Nabi Muhammad dengan Musa dalam menurunkan jumlah waktu sholat. Selalu bertanya, bukan Allah, itu adalah yang Maha Tahu. Pada saat memberikan perintah 50 rakaat, tentunya Allah sudah tahu bahwa umat yang Muhammad akan mampu. Tapi kenapa kok Musa yang ngatur kalau itu seolah-olah melakukan koreksi? Terus juga yang agak bikin penasaran. Dari saat Pak Imam baca hati, itu kan Allah bersuara juga atas nama Nabi Zaitun, Bukit Tursi dan lain-lain. Jadi selalu Allah bersuara dengan menggunakan nama-nama makhluk.
yang tidak boleh dilakukan manusia bersama dengan makhluk nama Allah. Kemudian Allah juga berjumpa atas waktu Tuhan. Nah, adanya korelasi antara semua Allah memilih waktu duha ini dengan kondisi Rasulullah beristirahat tidak menerima wahyu. Dan sebetulnya pada saat itu justru secara mental Rasulullah kalau tidak istirahat, karena selalu diejek sama orang-orang kafir Quraisy, tuh setanmu sudah meninggalkan kamu, berarti kamu selama ini tersesat. Jadi ada paradok di sini antara istirahat dan gangguan terus-menerus, gangguan-gangguan yang termasuk penguatan mental. Jadi nanti pada saat Rasulullah menerima wahyu yang secara substantif lebih bermakna atau lebih apa ya? Berarti apa tadi? Itu lebih kuat. Terus nanti juga saya pikir waktu nanti masuk surat Katim tadi yang dibacakan Pak Ustaz, itu kan ada salah satu ayat. Kamu manusia itu makhluk mulia, tapi kalau kamu nanti tetap nggak pernah mau berusaha, kembalikan lagi ke aspal yang serendah-rendahnya. Kata-kata kok kembalikan lagi ke aspal. Memang dulunya manusia itu sebelum jadi makhluk mulia, makhluk yang sangat tidak mulia bahasa. Tapi nanti aja jadi bahasa berikutnya mengenai hati. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nabi Musa waktu hidup minta sama Allah, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ini kami dapat desakan dari umat kami biar bisa ibadah nyaman, itu kan pastinya harus bisa melihat wujudnya dulu. Maka pada saat itu Nabi Musa minta. Kemudian kata Allah, unzur ilal jabal. Coba saja, maka disitulah ada namanya tajalli. Ya. Tapi Nabi Musa sanggup nggak saat itu melihat? Tidak kan? Kemudian diwafatkan seluruhnya. Fayuhnikum, kemudian kami bangkitkan kembali, kami hidupkan kembali, mohon maaf. Artinya di situ Nabi Musa nggak sanggup untuk melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang diberi kesempatan ternyata ada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Makanya nurnya Allah itu terpantul ke zatnya Nabi Muhammad SAW sampai ketika beliau kembali menghadap Nabi Musa. Asrornya ini rahasianya, kata beberapa para ulama mengatakan bahwa ini kok nyaman sekali, nikmat sekali ketika mendapatkan nurnya Allah yang terpantul kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mintalah menjadi alasan Nabi Musa kembali. Allah itu senang banget, Bu. Senang sekali beliau kalau ada hambanya yang terus meminta. Makanya direspon sama Allah. Silakan. Ini saya bukan mengutip bahasa Allah ya, menafsirkan bahasa Allah, tapi dari pandangan para ulama-ulama. Bahwa silakan, maka bukankah Allah itu sangat suka kalau ada hambanya walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dalam beberapa riwayat yang lain, bukankah Allah itu sangat suka kalau ada hambanya yang mengadukan perihal kelemahannya? Saat Nabi Muhammad berada di Taif, apa yang diadukan kelemahannya? Nabi Muhammad mengadukan kelemahannya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati, anta arhamur rahimin wa anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, ya aku adukan semua keluh kesahku, kelemahan-kelemahanku. Kalaulah engkau mengutusku itu pada satu tempat yang jauh, tapi ternyata direspon dengan cara seperti ini, kata beliau. Faraditu, saya ridho. Atau yang lebih dekat dari tempat ini, kan jarak dari Mekah ke Taif itu berapa? 100 kilo ya, 3 jam perjalanan. Dan Nabi Muhammad mengatakan faraditu. Atau di tempat yang lebih dekat dari ini, sementara direspon dengan hal yang sama. Artinya fisiknya kena, saya ikhlas, saya ridha. Anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan orang-orang lemah. Ya Allah, kalau seperti itu, ya Allah, itu senang banget Pak. Ya. Nah makanya ketika Nabi Muhammad SAW minta seperti itu, respon langsung malaikat turun.
minta kembali sama Allah. Apa yang dituntun? Agar 2 bukit ini aku kembalikan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi Muhammad tidak mau melakukan hal demikian. Nah, disitulah akhirnya kembali ke Mekah, Allah memberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Mi'raj. Nah, kemudian yang kedua berkenaan dengan surah At-Tin. Sekali lagi, kalau memaknai ayat Al-Quran itu jangan secara teks. Kenapa kok Allah bersumpah atas nama buah tin gitu ya? Tapi dilihat mana bitnya. Tin itu kebanyakan di mana Bapak Ibu? Pohon tin. Beberapa riwayat mengatakan di Jabal Judi. Jabal Judi itu di mana? Jabal Judi itu tempat Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan. Di mana? Turki. Ya, jadi banyak pohon tin itu adalah di Jabal Judi ya. Nah, yang diangkat oleh Allah itu bukan tinnya sebetulnya. Tapi yang ingin diangkat oleh Allah itu adalah peristiwa terkait siapa? Nabinya, manabitnya di situ, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua, waturi sinin. At-tini az-zaitun. Zaitun itu di mana lebih banyak Bapak Ibu? Pohon zaitun. Yang memproduksi minyak zaitun paling bagus itu di mana? Yang sekarang sedang konflik. Palestina ya. Nah, di Palestina itu ada siapa saja nabinya? Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam. Yang diambil itu kan dua pokok dulu. Itu manabitnya. Berarti Allah ini ingin mengangkat kisahnya dan bahkan bersumpah demi 2 nabi itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, ya, kita sudah banyak mengenal di mana bukit Tursaina itu, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 4 ayat ini Allah ingin mengangkat kisahnya. Siapa? Ulul azmi minar rasul. Jadi nabi yang betul-betul dapat cobaan terberat. Ya, nanti ada korelasinya pada soroh-soroh berikutnya, termasuk ad-duha. Kenapa kok wad-duha? Kenapa Allah bersumpah demi waktu duha? Ya, jadi kiasannya adalah waktu duha itu adalah waktu yang paling menyejukkan. Seakan-akan kita sudah keluar dari sekelumit permasalahan di malam hari. Kenapa kok setiap orang yang punya permasalahan itu selalu diidentikan dengan kegelapan? Wal laili idza saja. Nabi Muhammad itu wa wada'na anka wizrak, yaitu diberikan beban yang berat. Salah satu di antara tafsirnya beban berat itu adalah ketika mengalami kekosongan wahyu. Nah, maka disitulah akhirnya Nabi Muhammad saat kekosongan wahyu, datanglah netizen-netizen Mekah kemudian menghantam beliau. Tapi beliau kan cuek. Tetap saja apa yang dilakukan oleh beliau, malam harinya tetap ya naik ke atas, nggak dapat wahyu, naik lagi ke atas, nggak dapat wahyu. Konsistensi beliau itulah yang akhirnya diserang oleh netizen-netizen Mekah. Yang kemudian disitulah Nabi ternyata menghadapi netizen pun juga bukan, mohon maaf ya, bukan berarti beliau diam itu tidak menyakiti beliau, tidak. Tapi justru fisik dan bahkan psikisnya pun juga sudah mulai terganggu nih. Maka disitulah akhirnya Allah berikan motivasi, wadduha, demi waktu duha kau akan keluar dari sekelumit permasalahan yang kau hadapi itu, wahai Muhammad, persis seperti halnya waktu duha itu tiba. Awal waktu duha kita lihat kapan perhitungannya Bapak Ibu? Suruk ya, suruk itu sudah masuk awal waktu duha. Nanti kalau pertengahan duha ya jam 9, jam 10. Akhir waktu duha jam 11, jam 10 sampai jam 11. Nah, disitulah waktu yang paling nyaman, kata Allah. Kau akan keluar dari sekelumit permasalahanmu, yang mana permasalahanmu itu kau gambarkan persis seperti halnya waktu malam yang sulit untuk mencari jalan keluar. Di gelapnya malam itu sulit untuk mencari sesuatu. Makanya orang yang kalau punya masalah itu jangan coba-coba ditanya itu. Pasti selalu mengatakan, gimana kabar? Awah gelap tuh. Awah gelap itu menggambarkan sekelumit permasalahan mungkin bagi beliau. Ya. Nah, ini makanya Allah
memotivasi dengan wadduha, bersumpah demi waktu duha, wahai Muhammad, kau akan keluar dari sekelumit permasalahan yang kau akan hadapi. Dan ini pun juga berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara walal akhiratu khairul laka minal ula, ada beberapa tafsir mengatakan Nabi Muhammad itu diistirahatkan bukan berarti ini berkaitan dengan wahyu. Ya, karena nanti akan ada wahyu yang jauh lebih nikmat lagi yang akan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Biasanya kan kita butuh istirahat untuk menenangkan apa? Untuk menenangkan kondisi-kondisi ketika kita punya permasalahan. Nah, suatu saat nanti keluar dari permasalahan itu hatta zulzilu, ya, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kita akan merasakan nikmatnya. Baik, barangkali itu Pak Wisnu, mohon maaf lahir batin. Cukup Pak Ustaz. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu, mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji pada pagi ini Allah senantiasa iftah alaina futuhal arifin, Allah buka kecerdasan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah ini dengan pemahaman yang baik melalui kalam-kalamnya para ulama-ulama kita, yang kita terus berharap mudah-mudahan Allah karuniakan kemampuan kepada kita untuk bisa mengimplementasikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.